Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan terlebih dahulu membacakan natsnya untuk kita, demikian. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini secara khusus dalam surat 1 Yohanes itu dituliskan adalah untuk memberikan penguatan kepada jemaat untuk memperlengkapi mereka di dalam memahami iman percaya mereka kepada Yesus Kristus, supaya mereka benar-benar mengerti dan mengenal akan iman mereka. Mengapa demikian pentingnya? Karena kita melihat latar belakang daripada nats ini bahwa ada kelompok orang yang telah keluar dari gereja. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai anak Allah, sehingga mereka berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Kristen yang masih setia kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengikuti mereka untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kitab 1 Yohanes ini menjadi begitu sangat penting, adalah untuk memperlengkapi iman jemaat, supaya mereka tidak digoyahkan oleh kesaksian-kesaksian palsu tentang Yesus Kristus, supaya mereka tidak disesatkan. Maka mari kita memperhatikan nats yang kita baca tadi. Kalau kita memperhatikan dalam nats kita ini, ada beberapa kali dikatakan kata tentang kesaksian, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih mengenal tentang Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa ada kesaksian-kesaksian yang menjadi dasar iman kita kepada Yesus. Yang pertama adalah kita menerima kebenaran tentang Yesus itu adalah berdasarkan kesaksian manusia, tetapi juga kesaksian dari Allah sendiri. Jadi ada dua kesaksian dari manusia dan juga kesaksian dari Allah langsung. Rasul Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus, dan juga orang-orang percaya, mereka yang telah melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan Yesus dan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, mereka menjadi saksi untuk melihat bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itu sebuah kesaksian yang diberitakan, dan itu menjadi pegangan bagi iman percaya kita, bahwa atas dasar kesaksian mereka bahwa Allah sungguh-sungguh telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya kesaksian dari manusia saja yang menjadi pegangan akan iman kita, tetapi jelas dikatakan di dalam nats kita ini, Allah sendiri bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi sebenarnya walaupun kesaksian daripada manusia itu sudah cukup sebagai pegangan, tetapi dikatakan tidak hanya kesaksian manusia, tetapi Allah sendiri secara langsung bersaksi tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bahwa kesaksian Allah itu adalah kesaksian yang jauh lebih kuat, yang tidak terbantahkan. Sehingga ketika ada orang yang menolak kesaksian tentang Yesus, maka artinya dia adalah orang yang menolak Allah, menolak kesaksian Allah. Maka orang-orang seperti itu adalah disebut di dalam nats kita ini adalah mereka itu telah membuat Allah sebagai
pendusta katanya. Jadi ketika kita tidak percaya kepada Yesus, itu artinya kita menolak kesaksian Allah itu sendiri secara langsung. Maka di dalam nas kita ini secara tidak langsung juga sebenarnya kita dijelaskan tentang kepribadian daripada Allah yang kita kenal dengan ketritunggalan Allah atau Allah Trinitatis. 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah. Secara langsung walaupun tidak dituliskan di dalam nas kita ini tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi kita dapat melihatnya secara tidak langsung dari apa yang dituliskan oleh penulis kitab 1 Yohanes ini. Mari kita coba perhatikan di ayat 9. Di ayat 9 ada dikatakan seperti ini. Sebab demikianlah kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Yang pertama dikatakan bahwa Allah bersaksi tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini mengingatkan kepada pembaptisan Yesus. Pembaptisan ketika pembaptisan Yesus itu ada Roh Allah yang turun di atas Yesus, dan ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bahwa Allah bersaksi tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada kesaksian dari Allah secara langsung tentang Yesus Kristus. Dan kemudian kita memperhatikan di ayat 10. Di ayat 10 ada dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi di sini mau dijelaskan kepada kita bahwa Yesus di dalam pelayanannya, dia juga bersaksi tentang Allah Bapa yang di sorga. Dia bersaksi tentang dia yang datang dari Bapa, yang berasal dari Allah. Artinya bahwa tidak hanya Allah yang memberi kesaksian tentang Yesus, tetapi Yesus juga menyatakan kesaksian juga tentang Allah di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana kita ketahui, Yesus juga bersaksi bahwa dia akan memberikan Roh Kudus untuk memampukan murid-muridnya di dalam memberitakan Injil. Kemudian di ayat 9, kita juga perhatikan di ayat 9, dikatakan kita menerima kesaksian manusia. Kita menerima kesaksian manusia. Kesaksian manusia tentang Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita menerima kesaksian, kita mengimani itu adalah karena kuasa dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bersaksi tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita dapat menerima kesaksian tentang Yesus Kristus adalah karena kuasa dari Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang juga bersaksi melalui para saksi-saksi yang melihat tentang pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam nats kita ini juga dijelaskan kepada kita sebagaimana dikatakan di ayat 13 bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dikatakan. Bahwa melalui iman di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Tentu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana maksudnya ini? Sehingga kita dengan iman kepada Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan secara tidak langsung juga, di sini juga dijelaskan tentang hakikat ketritunggalan Allah. Kalau kita perhatikan bahwa Allah adalah kekal. Dia yang tidak berawal dan dia yang tidak berakhir. Kekekalan itu adalah berasal daripada Allah. Tetapi Allah yang kekal itu juga ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus itu adalah kehidupan. Seperti mana yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16 dia katakan juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Kemudian juga kita tahu bagaimana ketika Yesus mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga, bahwa dia yang telah
mengatasi, menaklukkan kematian. Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tetapi kemudian Yesus juga berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Allah itu tinggal di dalam diri kita, itu adalah karena kuasa daripada Roh Kudus. Roh Kudus, melalui Roh Kuduslah Allah yang kekal itu tinggal di dalam diri kita. Maka dari sinilah kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal adalah ketika Allah itu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kekal. Sebagaimana Yesus adalah Allah yang hidup, Dia tinggal di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Dari situlah kita tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian, apa pesan yang mau disampaikan oleh nats ini kepada kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari nats ini, maka firman yang boleh kita renungkan dari sini, yang pertama bahwa kita bisa saja disesatkan ketika kita tidak tahu apa yang kita imani. Kita bisa tersesat ketika kita benar-benar tidak menghidupi iman percaya kita. Kita bisa meninggalkan Yesus karena kita tidak mengerti iman kita, sehingga kita mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain atau ajaran-ajaran yang sesat ketika kita tidak mengerti iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya penulis kitab 1 Yohanes ini berusaha untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus itu, supaya jemaat itu diperlengkapi, supaya mereka itu benar-benar memiliki pengenalan iman yang kuat, sehingga mereka bisa melawan, mereka bisa menjawab segala pengaruh-pengaruh dari penyesat-penyesat yang ada. Dan jika kita benar-benar memahami, kita benar-benar mengerti akan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita bisa dapat berkata bahwa memang kita tidak ada ajaran tentang Tuhan yang ada di dalam dunia ini yang lebih terang, yang lebih jelas untuk menjelaskan tentang Allah di dalam hidup ini. Kalau kita benar-benar memahami iman kita di dalam Yesus, kita tahu bahwa tidak ada ajaran tentang Tuhan selain daripada yang diajarkan di dalam pengenalan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi dari sini kita mau diingatkan bagaimana kita mau peduli dengan iman kita. Artinya kita tidak bisa percaya tetapi kita tidak tahu apa yang kita percayai. Kalau kita mempercayai Yesus, kita juga harus mengerti, harus mengenal Yesus dengan sangat dalam di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa percaya hanya sekedar begitu saja, tetapi kita harus benar-benar memiliki pengenalan yang baik. Kalau kita coba di dalam bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kalau kita membeli sebuah barang misalnya, apalagi kalau barang itu adalah barang yang mahal, tentu kita tidak akan asal beli, kan gitu loh. Setidaknya kita bisa memperhatikan bagaimana kualitasnya. Setidaknya kita akan memperhatikan, mencek harga pasarannya berapa. Kemudian kita akan jeli melihat barang ini masih baik, layak atau tidak, ataukah ada cacatnya, ataupun kita mencari tahu mungkin review dari orang lain yang sudah pernah memakai barang itu, seperti itu. Nah, itu masih tentang barang. Apalagi tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus, tentang kehidupan yang kekal. Tentu kita tidak main-main. Artinya kita tidak hanya begitu saja asal percaya, tetapi kita tidak mengerti apa yang kita percayai. Disinilah kita mau diingatkan bagaimana kita harus juga memiliki pengenalan yang baik tentang iman kita kepada Yesus. Kemudian yang kedua dari nats ini kita mau diingatkan juga sebuah renungan bagi kita bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah sumber kehidupan.
Sebagaimana dikatakan di dalam nats kita ini, di ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang kita kenal di dalam Allah Bapa. Kita juga mengimani bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita juga mengenal Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menuntun, yang membawa kita kepada kehidupan, yang kita kenal di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi inilah kebesaran daripada iman kita, iman yang kita miliki. Sehingga bagaimana supaya kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, Allah yang hidup, Allah yang mau menuntun kita kepada kehidupan. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, yang mendengar, dan yang melihat, dan dapat yang berbuat di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan sebagai sumber kehidupan, bahwa segala sesuatu yang baik, segala berkat adalah berasal dari Allah, dari Tuhan kita. Dan Tuhan juga yang mengarahkan kita, yang menuntun kita untuk memperoleh berkat-Nya melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita supaya kita mendapatkan berkat yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka dari sini kita mau diingatkan bagaimana di dalam hidup kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah sumber kehidupan. Dia adalah Allah yang dapat menuntun, mengarahkan kita, menggembalakan kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.